Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ali Musyafaq selaku dosen filsafat ilmu dan teman-teman yang saya banggakan. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan beberapa materi yang telah dibagikan minggu lalu. Jadi tetap disimak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya kita tahu dulu nih, filsafat itu apa sih? Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, sophia artinya kebijakan atau kearifan. Jadi secara harfiah, filsafat adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kebijakan atau kearifan. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan atau pemikiran manusia yang memiliki peranan penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Pada umumnya, filsafat terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama, filsafat timur, merupakan pemikiran-pemikiran para filosof dari bagian timur atau Asia. Yang kedua, filsafat barat, merupakan pemikiran-pemikiran filsafat dari dunia barat atau Eropa. Perkembangan filsafat barat ini terbagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama, zaman Yunani kuno, bercirikan pemikiran komosentris, di mana para filosof mempertanyakan kejadian alam semesta. Yang kedua, zaman abad pertengahan, di mana pemikiran para filosof masih dipengaruhi oleh dogma-dogma Kristiani, agama Kristiani, mohon maaf. Lalu yang ketiga, ada zaman modern. Yang keempat, zaman kontemporer. Namun teman-teman, di sini kami hanya fokus membahas filsafat barat pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Jadi tetap disimak sampai akhir ya. Saya Vivi Swandari, saya akan melanjutkan presentasi dari Ratrira. Baik, yang pertama adalah Yaman Yunani kuno. Yaman Yunani kuno terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Pada zaman ini juga disebut sebagai periode filsafat alam karena beberapa ahli pikir alam seperti Thales menyimpulkan air sebagai arca. Anaximander menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak terbatas atau apeiron sebagai asas mula. Kemudian Anaximenes bahwa udara adalah asas mula. Dan Pythagoras menyatakan bahwa asas mula tersebut dapat diterangkan dengan angka-angka yang kemudian terkenal dengan dalilnya tentang segitiga siku-siku. Puncak zaman Yunani dicapai pada pemikiran filsafati Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta atau arca yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Orang-orang Yunani memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima dengan kebenaran yang bersumberkan kepada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logika tidak berlaku, dan yang berlaku hanya kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng tersebut. Di samping pemikiran tentang alam-alam, para ahli pikir juga berusaha memikirkan tentang kehidupan manusia di dunia, yang kemudian mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial. Beberapa filosof pada periode itu adalah Thales, Anaximander, Pythagoras, Plato, dan Aristoteles, dan yang lainnya. Dan pada periode Yunani kuno ini ada 3 aliran filsafat yang ternama, seperti Stoisme, Epikuisme, dan Neoplatonis. Dan kemudian yang kedua adalah abad pertengahan. Abad pertengahan terjadi pada tahun 300 Masehi sampai 1500 Masehi. Abad pertengahan ini juga disebut sebagai The Dark Age atau abad yang gelap, karena pada saat itu manusia kehilangan kebebasannya untuk berpikir. Juga kehilangan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada dirinya. Karena pada saat itu, tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Bahkan pada saat itu, para ahli pikir juga kehilangan kebebasan untuk berpikir, karena apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, maka orang-orang yang mengemukakannya akan dihukum dengan berat. Pada abad pertengahan ini terdapat 3 masa, yaitu
masa patristik, skolastik, dan peralihan. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Danica Septiani. Terima kasih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masa patriatik. Patriatik artinya para pemimpin gereja. Pada masa ini terdapat dua golongan, yakni golongan yang menolak filsafat Yunani karena telah memiliki sumber kebenaran dari firman Tuhan, dan golongan yang menerima filsafat Yunani dengan alasan tidak ada salahnya mengambil keduanya selama tidak bertentangan dengan agama. Perbedaan ini terus berkelanjutan hingga akhirnya muncul tuduhan kepada golongan yang tidak menerima filsafat Yunani sebagai orang yang munafik. Mereka menyangkal tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah. Hingga akhirnya muncul upaya untuk membela mereka. Tokoh-tokoh pembela ini antara lain Justinus Martir, Irenaeus, Clemens, Origenes, Gregorius Nyssa, dan Tertullianus Diosis Areopagos. Yang kedua yang akan kita bahas adalah masa skolastik. Skolastik berasal dari kata sifat yang artinya school atau sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa skolastik merupakan filsafat yang berkaitan dengan sekolah. Filsafat skolastik merupakan suatu sistem yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat yang akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi, yaitu tentang kepercayaan dan akal. Masa skolastik ini dibagi menjadi 3 periode, yakni skolastik awal yang berlangsung pada tahun 800 sampai 1200 Masehi, skolastik puncak yang berlangsung pada tahun 1200 sampai 1300 Masehi, dan skolastik akhir yang berlangsung pada tahun 1300 sampai 1450 Masehi. Tokoh-tokoh dalam masa skolastik ini antara lain, yang pertama, Johannes Scotus Eriugena dan Peter Abelardus pada periode skolastik awal. Yang kedua, Albertus Magnus dan Thomas Aquinas di skolastik puncak, dan William Ockham serta Nicholas Cusasus pada masa periode skolastik akhir. Yang selanjutnya adalah masa peralihan. Masa peralihan ini berada di penghujung abad pertengahan, di mana pada masa ini terjadi peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa ini ditandai dengan munculnya Renaissance, Humanisme, dan Reformasi. Renaissance merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai digantikan dengan kebudayaan modern. Tokoh-tokoh pada masa ini antara lain Leonardo da Vinci dan Giordano Bruno. Sedangkan humanisme adalah gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menemukan sastra Yunani serta sastra Romawi. Tokoh-tokohnya antara lain Petrarchus dan Thomas More. Yang selanjutnya adalah reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Tokoh-tokohnya antara lain Jean Calvin dan Martin Luther. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu pada zaman Yunani kuno, terdapat keterangan-keterangan mengenai terjadinya alam semesta beserta penghuninya. Namun, keterangan tersebut masih berupa kepercayaan, berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak merasa puas akan hal itu, lalu mencoba mencari keterangan sendiri melalui pemikirannya. Ciri-ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno ini adalah dengan ditunjukkannya perhatian, terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan asal-muasal sesuatu yang merupakan unsur awal dari segala gejala. Lalu, pada zaman abad pertengahan, atau disebut juga sebagai abad gelap. Pendapat ini berdasarkan pendekatan sejarah gereja. Pada saat itu, manusia tidak lagi memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang-orang yang mengemukakan akan mendapatkan hukuman yang berat. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak yang artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani, ada juga yang menerimanya. Sedangkan skolastik adalah kata sifat dari school yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan ini, karena semata-mata bercorak agama. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, Humanisme, dan Reformasi. Teman-teman,
Sekian dulu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home ya.